Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita hari ini ketemu di waktu pagi hari dalam acara Kopi Pagi TVRI Sumatera Utara. Meskipun ini kita temanya kopi pagi, tapi kita tidak ngopi di waktu pagi ya, karena ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Kita akan mengobrol tema yang sangat penting sekali di waktu pagi menjelang siang ini, dan tema ini sangat terkait sekali dengan keberadaan bulan Ramadan yang saat ini sedang kita rasakan suasana meriahnya. Dan tema kita pada hari ini yaitu tentang peran BKM dalam memakmurkan masjid. Kita ketahui bahwa saat ini masjid-masjid sedang marak-maraknya untuk memberikan pelayanan yang prima maksimal kepada para jamaah. Kemudian masjid-masjid sekarang banyak sekali dipenuhi, dipadati oleh para jamaah. Tentu kita sebagai BKM ya khususnya harus memiliki ilmu dan memiliki wawasan yang luas agar benar-benar dapat melayani para jamaah yang sedang berkunjung di masjid kita. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita kehadiran tokoh-tokoh dalam memakmurkan masjid, dan ini adalah masjid percontohan bagi Kota Medan bahkan Sumatera Utara yang kita banggakan, yaitu Masjid Al-Musabbihin. Hadir bersama kita Ketua Umum Badan Kemakmuran Masjid Al-Musabbihin sekaligus Ketua Umum IKMT, Ikatan Keluarga Muslim Taman Setiabudi, yaitu Bapak Haji Jamaluddin HA. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Pak? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini di bulan puasa ini sangat sibuk ini Pak ya, mengurus masjid, apalagi jamaah semakin banyak ini ya. Insya Allah nanti berbagi ilmu nih Pak sedikit kepada para pemirsa nanti dan para jamaah nih ya. Dan hadir juga bersama kita unsur bagian kepengurusan di Badan Kemakmuran Masjid Al-Musabbihin, yaitu Ketua UPZ Unit Pengumpul Zakat di BKM Masjid Al-Musabbihin, yaitu Bapak Dr. Haji Fakhruddin Mars. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, tadi sudah cerita-cerita ternyata Bapak ini adik kandung dari Prof. Hatta ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kita nanti akan berbincang-bincang terkait dengan tata cara memakmurkan masjid ini. Dan pemirsa, seperti biasanya kami mengajak Anda untuk nantinya bisa bertanya tentang tata cara pengelolaan masjid, tata cara memakmurkan masjid, agar kita bisa semaksimal mungkin memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari pemirsa setia di rumah. Baik, kita akan ngobrol nih ya terkait dengan kemakmuran masjid. Yang pertama kepada Bapak Ketua dulu, Bapak Ketua Umum, Bapak Haji Jamaluddin HA. Pak, ini sebagai pengantar ini, kira-kira bagaimana gambaran memakmurkan masjid di bulan Ramadan? Dipersilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. sama-sama kita bacakan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita telah diberi kesempatan untuk datang ke DPR ini dalam rangka menceritakan bagaimana memakmurkan Masjid Al-Musabbihin. Selanjutnya salam disampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umatnya ke alam pengetahuan. Masjid Al-Musabbihin adalah salah satu masjid terbaik untuk Kota Medan dari 1000 masjid lebih yang ada di Kota Medan. Dan ini kami sudah menerima sertifikat lebih kurang sekitar 6 bulan yang lalu. Dalam hal memakmurkan masjid, khususnya di bulan Ramadan ini, kami sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Pertama sekali kami mempersiapkan tempat wudhu yang demikian indah, laki-laki dan perempuan, di mana tempat wudhu apabila kepingin ke belakang,
artinya toilet itu kami sudah sediakan laki-laki untuk 20 biji, perempuan 20 biji, dan tempat pembedahan wuduk untuk laki-laki lebih kurang 40, perempuan 20, sehingga orang tidak perlu antri. Baik. Dan ini sudah kami persiapkan 4 bulan lalu, dan di awal Ramadan semua sudah siap. Baik. Selanjutnya dalam antisipasi pembukaan puasa di bulan Ramadan ini, kami telah membuat tempat sedemikian rupa indah. Di mana pertama sekali sejak hari pertama kami sudah persiapkan dengan 500 untuk acara bukaan puasa. Dan ini hari bertambah terus yang datang. Satu pertanda bahwa pelayanan yang kami berikan kepada jamaah, kepada tamu-tamu Allah datang itu mereka cukup puas. Alhamdulillah. Kami tidak heran kalau mereka itu setiap hari bertambah. Pertama sekali yang datang dari sekeliling Masjid Al-Musabihin, dari Jalan Perjuangan, dari Perjuangan, Jalan Abadi, dan sekitarnya semua datang berbuka. Belakang berkembang sampai ke Tanjung Merawa, Tuntungan, Tembung, bahkan ke Masjid Al-Angkat. Karena mereka sangat puas. Puas pertama sekali tempat di Masjid Al-Musabihin sangat adem. Kami menyediakan imam-imam itu bergilir, imam-imam terbaik semua untuk Sumatera Utara. Tidak ada imam yang danga-danga atau imam-imam asal-asalan. Pasti imam yang kami sediakan imam terbaik semuanya. Bahkan juga kami mengundang imam-imam dari Jakarta, Mujamil umpamanya. Kami undang supaya jamaah itu puas. Begitu juga dengan kondisi masjid sendiri, ambal cukup bagus. Full AC, listrik kami tingkatkan, voltasenya, dayanya kami tambah, sehingga masjid ini tidak mungkin akan terjadi putus dia punya atau kekurangan dayanya, karena kami sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan inilah salah satu cara bagaimana cara yang memakmurkan masjid. Sekarang pada hari ini orang buka puasa itu sampai 1.000 orang. Kami bisa melayani lebih pada itu. Pertama sekali kami memberikan bubur kanji seperti biasa, terus tajil bermacam-macam, terus ada kolak. Setelah itu kami memberikan nasi kotak untuk mereka yang datang. Ada kalanya mereka berbuka langsung di masjid. Ada juga di antara mereka yang bawa pulang makan di rumah dengan keluarganya. Jadi kami dari masjid itu sangat puas melihat jamaah senang, dan mereka datang itu tidak bersamaan. Kami melayani mereka itu betul-betul dengan ikhlas. Masya Allah. Kadang-kadang mereka datang itu tidak pada waktunya. Pada saat-saat buka mereka datang. Masya Allah. Bapak bisa bayangkan kami sudah melayani 1.000 jamaah, tapi masih ada 50 atau 100 lagi datang untuk berbuka. Pada makanan itu sudah menu tidak ada. Papasan lah, tapi ada aja daripada jamaah, daripada kami pengurus yang ada stok keluar-keluar. Sehingga mereka yang datang juga tetap bisa berbuka puasa. Minimal tetap dapat kanji, bubur kanji, kolak, dan kue-kue, aneka kue yang sudah dipersiapkan. Karena kami selalu mempersiapkan lebih. Kalau ada lebih baru bawa pulang. Kalau nggak ada lebih nggak boleh bawa pulang. Semua kasih kepada jemaah. InsyaAllah semua yang mereka datang itu mereka puas. Masya Allah. Dan kami pada saat sekarang ini sudah umumkan juga mengenai kesiapan daripada pihak pengurus, di mana kami sudah siap menerima takat, sudah siap menerima UPD. Dan yang menerima itu langsung oleh panitia UPD yang dituju oleh Basnas Kota Medan. Kami di samping saya ada Dr. Farudin sebagai ketua UPD yang dituju oleh Basnas Kota Medan. Baik. Mungkin mengenai zakat, mengenai fitrah, mungkin Bapak bisa tanyakan dengan beliau. Baik, Masya Allah. Tentu dalam pengelolaan masjid ini, yang terpenting yang pertama adalah ya pelayanan kepada jamaah. Ini kalau seperti ini ambalnya enak, kemudian bagi yang berpuasa makanan itu bukan hanya cukup, bahkan bisa dibawa pulang. Ini seperti yang Pak Haji Jamuldin katakan, ini sungguh nyaman sekali. Tak ada alasan lagi kalau tidak ke masjid ini, tak ada alasan. Bahkan mungkin mereka malas pulang ke rumah ini Pak Haji ya, karena nyaman betul ini di Masjid Al-Musabihin. Bahkan
ada juga konsep yang diperhatikan di sini. Saya lihat tadi ada pembangunan toilet itu ya, toilet yang memang begitu banyak, kemudian yang memang dia bukan hanya toilet biasa tapi nampaknya lebih bagus. Saya pernah melihat ini di televisi atau di YouTube ya, toiletnya cukup mewah ini saya lihat. Konsep kenyamanan dan keindahan ada di kalau sini. berbicara tentang indahnya sebuah tempat duduk yang kami sediakan, mungkin nggak enak juga kalau kita ngomong nih, tapi demi syiar kita ngomonglah bahwa tempat duduk yang kami buat ini modern. Keran-keran yang kami sediakan juga itu kerannya, kalau ibarat hotel dari bintang 5 ke bintang 5 itu langsung American Standard kita sediakan. Seliver dengan tutup American Standard. Kalau Bapak masuk di hotel bintang 4, hotel bintang 5, ada rumah-rumah elit, itulah merek keran. Nggak ada dipakai keran merek-merek barang sembarangan, nggak ada. Jadi kalau ada datang orang-orang pembesar-pembesar atau orang pejabat-pejabat, dia heran lihat. Orang pakai toilet misalnya yang harga 200, 1.300, kami di atas 1 juta kalau toilet. Karena semua itu infak, Pak. Nah, jadi Masjid Ahmad Syamsuddin ataupun orang-orang yang yang tinggal di Mozambik agak berbeda dengan di masjid yang lain. Karena sejak kami jadi pengurus lebih kurang sekitar 5 tahun ini, kami tiada hari berhenti dalam hal membangun. Sejak hari pertama saya start langsung mendapat infak tanah wakaf untuk bangun masjid lebih kurang 3.000 meter. Habis itu sengaja orang untuk berinfak tidak putus-putus, bermiliar-miliar orang infak di Masjid Ahmad. Lain, Pak. Kami jarang meminta sama jamaah wangan. Jarang, tapi ada aja. Dan sistem pengumpulannya itu, kalau misalnya uang yang ada celangan hari-hari kan ada celangan dari Jumat, hari-hari biasa. Itu uang itu kemungkinan cukup untuk istilahnya untuk biaya operasional masjid, untuk maintenance masjid, dan untuk gajian ustaz-ustaz. Begitu kami buat program besar, kami buka aja di WA sharing, kami berencana membuat ini. Tempat duduk, siapa yang bersedia butuh dana sekian, masuk duit. 30 hari kami tutup. Dana sudah cukup, kelas. Hanya hitungan hari saja, hitungan hari, sudah tutup. Jadi ketika kami membangun itu tempat duduk, itu dana sudah cukup. Masya Allah. Jadi sehingga kami bisa bilang ini proyek hanya 100 hari. Bukan hanya pemerintah bisa buat program, kami juga bilang ini proyek hanya 100 hari. 100 hari sudah selesai. Karena kita sudah jadi sama kontraktornya gitu. Masya Allah. Begitulah makmurnya tinggal di komplek Tasbih. Masya Allah. Saya jujur aja, saya tinggal di Setiabudi ini sudah lebih kurang 20-30 tahun. 30 tahun. Sangat enak kali tinggal di Setiabudi. Jamaahnya ramai, orang ramah tamah, tidak ada sisi paham di antara kita. Enak kali lah. Kekompakan dan saling menyanjung, saling menghargai. Masya Allah. Itu. Masya Allah. Kekompakan kebersamaan ini yang luar biasa, luar sehingga biasa, segala sesuatu baik yang kecil ataupun berat semua terasa mudah ini Pak ya. Terasa kebersamaan sangat terasa. Masya Allah. Mudah-mudahan ini semakin terus kompak ini sehingga bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini saya bertanya sedikit dengan Bapak ke Dr. Haji Farudin Mars yang merupakan bagian dari struktur organisasi BKM yaitu Ketua UPZ. Saya dengar ini alhamdulillah UPZ di BKM Musabihin ini mendapat legitimasi atau diizinkan ya oleh Baznas untuk sebagai pengumpul zakat dan langsung memberikan ini mendistribusikan. Jadi bagaimana ini prosesnya Pak? Persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang ditunjuk dengan SK dari Basnas Kota Medan sebagai Ketua UPZ Masjid Al-Musabihin yang periodenya dari 2019 sampai 2024. Jadi untuk zakat ini seperti sekarang kami dari awal Ramadan itu sudah bisa menerima zakat fitrah maupun zakat mal daripada jemaah kita. Jadi kalau yang selama ini sudah beberapa tahun dari sejak 2019 itu UPZ ini adalah unit pengumpul zakat. Jadi kami bertugas untuk mengumpul zakat dari masyarakat, dari jamaah khususnya. Kemudian kami juga berhak untuk mendistribusikan
kepada yang berhak menerimanya. Nah, itulah yang sudah kami lakukan, ya, sudah berapa tahun ini, sudah memasuki tahun yang keempat ini. Alhamdulillah, ya, semuanya bisa lancar. Kalau zakat fitrah biasa kan kita terima itu sebelum 1 Syawal itu harus sudah langsung kita serahkan kepada yang berhak. Jadi ya kita berupaya sebelum tanggal 1 insya Allah zakat fitrah sudah dapat diserahkan semua. Kemudian untuk zakat mal nanti setelah itu baru kami rencanakan untuk pendistribusiannya. Jadi untuk zakat mal ini selama ini lebih kurang 4 tahun ini lebih kurang kami setiap tahunnya itu antara 400 sampai 500 juta yang kami distribusikan kepada masyarakat. Masya Allah. Yaitu sesuai dengan asnafnya tentunya. Ya, ada 7 asnaf, ya, yang fakir, miskin, kemudian yang mualaf, ibnu sabil, fisabilillah, yang ghorimin, dan yang amil, ya, petugas zakat. Nah, ini alhamdulillah kami dapat memberikan ini, baik ada juga yang di internal kami, yaitu misalnya petugas-petugas masjid, marbot, kemudian di sana ada security dari perusahaan Taman Setiabudi Indah ini, kemudian kami di sana juga ada sekolah. Jadi ini juga guru-guru biasanya mendapatkan pembagian daripada zakat ini. Kemudian yang dalam juga misalnya orang-orang yang bekerja sebagai tenaga harian PRT, ya, di rumah-rumah, dan tenaga driver. Nah, ini untuk kalangan di dalam komplek. Kemudian untuk sekeliling komplek rata-rata itu kita berikan kita data yang mana yang ini ya yang berhak untuk menerima zakat, itu sekeliling komplek itu kita data. Masya Allah. Selain itu tidak hanya terbatas itu, ada juga beberapa desa binaan kami. Masya Allah. Jadi desa binaan kami itu ada di Brastagi, ada di di Belawan, kemudian kemarin ada di Pakam. Nah, ini juga biasanya kami berikan ke sana. Ya, kami minta datanya ke lokasi dari kepala desa, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat ini. Itu juga tetap kita berikan selama ini, ya. Kemudian juga misalnya kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan bencana alam, ini juga biasanya kami dapat juga menyumbangkan itu kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam. Itulah selama ini yang kami lakukan sesuai dengan petunjuk tentunya dari Basnas. Baik, Masya Allah. Ternyata manfaat yang dirasa itu sangat adil sekali rasa saya ini kan Pak. Karena didata dulu para pekerja-pekerja yang di komplek, bahkan sampai supir, guru-guru yang mengajar di madrasah, sekolah yang ada di masjid, ya kan. Ini merasakan manfaat yang luar biasa dari zakat dari kaum muslimin yang ada di Setiabudi. Bahkan ada bina desa-desa yang prioritas, Masya Allah. Ini sungguh sangat sekali ya, merata sekali ini pembagiannya ya, mana yang diprioritaskan, mana yang Masya Allah. Mudah-mudahan ini semakin memberikan semangat bagi para donatur ini kan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Haji Jamuldin tadi, dalam tempo hari saja ya semuanya bisa digerakkan dan terkumpulkan. Ini sulit sekali bagi BKM bagaimana meyakinkan para jamaah dan donatur supaya mereka ini memang benar-benar meyakini dan menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus
untuk mengelola dana itu ini sangat sulit memberikan kepercayaan kepada para donatur ya, walaupun pada hakikatnya ramai ini orang yang mampu di kalangan komplek itu, tapi kalau tidak kebersamaan ini sulit juga, hanya satu orang yang mengerjakan ini. Masya Allah, mudah-mudahan nanti bisa dibagi nih tipsnya Pak Haji setelah pesan-pesan berikut ini ya, tipsnya apa saja nih bisa meyakinkan jamaah nih supaya jamaah nih ya dengan segera diumumkan di grup ya, tinggal menunggu saja. Baik, mohon ditahan Pak Haji, nanti insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya para badan kenaziran masjid, kemudian organisasi keislaman, kita sangat banyak akan mendapatkan informasi dan ilmu terkait dengan bagaimana mengumpulkan dan bagaimana meyakinkan para anggota kita, kepengurusan kita untuk bergabung dan bersama membantu keberlangsungan kegiatan keorganisasian itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Kopi Pagi. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Kopi Pagi, khususnya ini di bulan Ramadan. Kita tadi sudah mengobrol sebagai kata pembuka, tapi sebenarnya kata pembuka tapi sudah padat isinya ya, terkait dengan bagaimana pengelolaan masjid yang ada di Kota Medan, khususnya ini masjid percontohan yaitu Masjid Al-Musabbihin. Kita ketahui Masjid Al-Musabbihin ini berada di komplek Taman Setiabudi dan ini dikelola oleh masyarakat, swadaya masyarakat. Ya, luar biasa ternyata program-programnya sudah jauh ya, bahkan sangat membantu sekali program pemerintah ya, sebagaimana disampaikan tadi bahwa ada desa binaan. Nanti kita mau lebih lanjut bertanya bagaimana program pembinaan desa yang dituju, yang digagas oleh BKM Al-Musabbihin ini. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya atau ingin mendapatkan ilmu atau diskusi dengan kita, dengan narasumber kita, dengan cara menghubungi di nomor 081161000386. Topik kita, peran DKM dalam memakmurkan masjid. Baik, saya mau bertanya ini kepada Pak Haji Jamaluddin HA. Tadi ada disampaikan oleh Bapak Ketua PZ, ada desa binaan. Ini bagaimana gambarannya ini Pak Haji? Karena kan pikir kita mungkin gambaran desa binaan itu ya mungkin disantuni warga-warganya. Apakah jauh lebih itu ada yang dilakukan? Silakan Pak Haji. Terima kasih. Pembinaan desa binaan ini sudah lama. Mungkin sudah di atas 10 tahun. Pertama sekali di desa itu kita lihat itu minoritasnya orang-orang Muslim. Kami dari masjid ini mengajak supaya mereka di sana itu sedikitlah ada dana-dana yang masuk dari Masjid Al-Musabbihin. Kebetulan habis itu kita bersatu dengan desa binaan yang ada di Bersagi. Akhirnya di sana kami bangunlah masjid. Kami lihat masyarakat di sana antusiasnya sangat tinggi terhadap Islam. Dan pendidikan yang mereka belum ada, lalu kami mengajak bangun pendidikan sekolah. Masya Allah. Bapak bisa bayangkan bagaimana masyarakat di sana senang. Ketika kami berkunjung ke sana, mereka suka hati aja dikasih sama kami. Kami bawa pulang itu. Walaupun nanti kita ganti dengan duit. Semua saya orang itu dikasih sama kami, tidak muat mobil lah kami bawa itu. Dan tiap tahun juga kami kirim untuk pengundangan kurban. Paling kurang 1 biji lembu, 2 biji kami selalu kirim ke sana. Karena sana sudah kami anggap itu di Bersagi itu bagian kami, itu bagian daripada kami lah. Kalau di sana mereka kurang enak badan, perasaan kami juga merasa kurang enak. Jadi kalau kami senang, mereka juga harus merasa senang. Itulah kami ciptakan suasananya. Dan banyak juga desa-desa binaan lain yang belum sampai ke tingkat itu, mungkin setiap tahun kita kirim uang zakat mal, zakat fitrah kita bagi sama mereka. Terus waktu musim haji, kurban kita sampai sekian puluh biji, kita kirim dia satu biji biar mereka potong di sana. Itu banyak Pak, ada yang kami kirim itu. Tidak ingat itu, pokoknya bukan 1 biji, bukan 2 biji, bukan 5 biji kita kirim. Banyak kali yang kami kirim Pak. Karena kami terima juga dari jamaah-jamaah, kami offer ke sana. Kalau kirim kilo itu nggak dihitung Pak, ini kirim bulat-bulat. Bulat-bulat ya, yang besar-besar ini Pak ya. Masya Allah, ternyata di desa binaan itu bukan hanya membangun rumah ibadah yaitu masjid di situ, tapi juga
ada juga lembaga pendidikan Lagi kita bangun juga, yang ini ternyata ini menjadi sumber untuk keberlangsungan memakmurkan masjid kan. Karena disinilah akan muncul generasi-generasi selanjutnya yang akan mengisi masjid. Ini tentu kombinasi dari suatu kemakmuran yang tidak terpisahkan ini. Seperti Musabihin pun ada juga sekolah ini Pak ya di samping itu yang memang cukup representatif ya, menjadi rujukan dari sekolah-sekolah di Kota Medan ini ya terkait dengan binaannya ini. Masya Allah, ini mungkin bisa jadi ada desa-desa binaan ini yang mungkin yang melihat saksikan ini akan berhubungan selanjutnya dengan Pak Haji ini kan. Ya, tambah lagi ya. Di Masjid Musabihin itu tanahnya lebih kurang 2.900 meter. Terus wakaf ini 3.000, berarti ada lebih kurang untuk masjid ada lebih kurang 6.000. Mungkin lain lagi tempat parkiran. Ada 1.000 meter lagi lah di komplek Tasbih ini. Tapi kami juga ada sekolah. Sekolah itu ada lebih kurang ada tanah 3.000 meter. Kita buat dengan gedung 3 tingkat. Dari TK, SD, SMP, ada murid kira-kira sekitar 800 orang. Kami berencana sekolah itu kami tingkatkan terus menjadi nanti ada sekolah SLTA di situ. Kami ini terus dalam waktu dekat ini kemarin kami sudah membuat panitia poliklinik di atas Polimas sedikit lah. Kami ingin membuat sebuah rumah sakit. Nanti rumah sakit di situ yang juga rumah sakit ini bisa rujukan BPJS dan nanti juga akan buat income, memadai income yang bisa membantu masjid. Jadi masjid ini nanti dapat bantuan dari sekolah, dapat bantuan dari masyarakat, dapat bantuan dari Polibas nantinya, sehingga kita bisa bersubsidi kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Untuk menciptakan ini tentu bukan hal yang mudah. Susah, tapi bagaimana menciptakan semua jamaah, semua masyarakat yang ada di itu, dia harus mencari figur yang cocok untuk menjadi ketua BKM di masjid itu. Karena tanpa kepercayaan masyarakat, tanpa kepercayaan jemaah, sulit hal itu dilakukan. Iya. Jadi memang kita harus cari orang yang tepat dan mempunyai waktu, mempunyai minat untuk membangun. Saya rasa seperti itu. Baik, yang bisa merangkul seluruh elemen masyarakat ini Pak ya, yang bisa setiap masyarakat merasa dihargai, merasa dilibatkan. Ini sangat sulit sekali mencari profil yang bisa merangkul para masyarakat di sekitar masjid, karena kita ketahui bahwa tidak sedikit mungkin masjid yang terjadi di antara masyarakatnya terjadi terpecah belah, sehingga akhirnya program-program di masjid itu terbatas ya, tidak begitu luas gitu Pak ya. Nah, dan tadi alhamdulillah ini mau dibuat program rumah sakit ya, atau poliklinik. Baik, ini Masya Allah ada pemirsa yang terhubung bersama kita Pak ini. Halo. Karena sangat menarik sekali. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Pak, saya Pak Opi Pak dari Medan Pak, ingin bertanya Pak. Baik, silakan Pak Opi. Ya. Dari Medan Pak. Ya Pak, begini Pak. Tadi kan ada disinggung tentang bahwasanya IKMT Musabihin ini kan mengelola sekolah ini Pak. Baik. Apakah Pak hanya untuk warga komplek atau boleh warga luar Pak? Dan apakah ada istilahnya keistimewaan Pak untuk warga yang kurang mampu begitu Pak? Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Opi atas pertanyaannya. Ini baik, sudah cukup? Baik, Pak. Iya Pak, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Baik, ini Ya, pertanyaan dari Pak Opi dari Medan ini Pak Haji terkait dengan sekolah yang ada di komplek Masjid Al-Musabihin nih, karena sekolah ini kan kita tengok sekolah yang bonafit, representatif. Ini bagaimana kalau ada masyarakat di luar komplek yang notabene ini mungkin tidak mampu nih Pak Haji? Bagaimana, apakah bisa bersekolah di situ? Bagaimana nih Pak Haji? Terima kasih. Baik, Pak Opi. Opi ya. Pak Opi. Pak Opi, Assalamualaikum Pak Opi. Salam. Di Musabihin itu ada sekolah
Namanya mungkin itu di bawah Yayasan Keluarga Muslim Tasbih. Sekolah itu sudah terbangun lebih kurang mungkin sekitar 15 tahun yang lalu sudah terbangun sekolah itu. Dimulai dari TK, habis itu SD, habis itu SMP. SMP sekarang sudah tamat, mungkin beberapa tahun lagi kita akan bangun SMA. Itu mengenai dengan murid itu yang belajar di situ, itu anak di komplek lebih kurang berkisar 30%. 70% itu semua berada anak dari luar komplek. Itu mempunyai fasilitas yang sangat bagus dan dia satu level dengan sekolahnya yang punya Pak Sufiaras, apa namanya itu? Safiatul, satu level, ada satu lagi sekolah kelas di luar satu. Jadi kalau mereka sekolah di Musabihin, ini kebetulan kan orang kita Aceh, Pak. Anak dia pindah, kebetulan dia pegawai negeri, sebutlah dia pindah ke Banda Aceh. Dia nggak usah belajar anak itu, karena pelajaran yang diajarkan di tempat lain jauh lebih tinggi di Musabihin. Tinggi sekali, sehingga tidur-tidur aja ada. Begitulah ilmunya tinggi di Musabihin itu. Tinggi sekali. Jadi yang ditanya itu kita menerima siswa-siswa, anak-anak yang tinggal di luar komplek. Mengenai dia dengan dia ya kalau kurang mampu, mungkin nggak ada itu, nggak ada. Tapi kita ada menerima hanya persentasenya kecil, tapi sudah ada bersama lingkungan. Misalnya dia ambil misalnya setiap tahun untuk kelas 1 kita sediakan sekian orang anak yang kurang mampu, untuk kelas 2 sekian orang, kelas 3 sekian orang, itu sudah ada bersama sekelilingnya, dia ada bersama anak dalam perjuangan. Kita sudah niat memang untuk membantu masyarakat di sekitar pada masa itu. Tapi makin sehari ke sehari, sekolah itu kan perlu kita buat yang lebih bagus. Guru juga harus kita tingkatkan, terus peralatannya juga harus kita sediakan yang sesuai rupa. Tapi tetap kita ada memberi fasilitas untuk itu. Asal Bapak itu berani membuat surat pernyataan ya, beliau itu kurang mampu untuk membayar. Itu tetap dilayani. Di sana kepala sekolahnya Pak Haidil. Baik, Masya Allah. Saya salah seorang pembina. Baik, Masya Allah. Baik, Pak Upi, ini sudah ada jawaban tegas dari Ketua BKM Al-Musabbihin, Pak Haji Jamaluddin HA, bahwa ada persentase yang diberikan khusus kepada warga di luar komplek yang tidak mampu ya, dengan tentu ada syarat-syarat tertentu, karena ini punya progres ke depannya, mudah-mudahan jadi da'i ya Pak Haji ya, jadi da'i kemudian menjadi amal jariah bagi para pendonaturnya ini ya. Dan berdasarkan persentase ternyata 30% warga komplek, 70% itu warga luar yang banyak. Luar ya. sekolah. Masya Allah. Ternyata penuh ini, mobil, Pak. Masya Allah. Ternyata ini memberikan dampak yang begitu besar terhadap masyarakat. Yang mungkin selama ini kita belum misinformasi ya. Karena biasanya kan Pak Haji kalau di komplek-komplek yang mewah begitu kan sulit untuk masuk ke dalam sekolah itu ya. Baik. Ini Pak Haji nampaknya ada yang bertanya ini. Kita tahan dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Dengan Pak Hamdan dari Binjai. Pak Hamdan ya. Baik, silakan Bapak. Mohon dikecilkan volume televisinya, Pak. Baik. Oke, tadi saya mengikuti penjelasan kedua narasumber. Baik. Kami sangat tertarik dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Muhammad yang berada di Kompleks Tasbih. Pada prinsipnya, ya Kompleks Tasbih kan bagi kami di Sumatera Utara, kita tahu bahwa itulah kompleks orang-orang yang memang berduit. Beda dengan masjid-masjid lain yang tidak punya dana yang cukup untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan terkait kegiatan keagamaan. Baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana trik-trik sehingga bisa kami di daerah yang memang tidak didukung dengan dana yang banyak untuk
mengembangkan masjid yang kami akan bangun. Yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, Silakan Pak. kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan apa saja yang dilaksanakan di Masjid Muasabili. Baik. Baik, sudah cukup Bapak? Iya, masih barangkali Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, ini Masya Allah nampaknya banyak sekali peminat ini Pak Haji terkait dengan pengelolaan kemakmuran masjid nih. Yang pertama nih dari Pak Hamdan, kalau saya tak salah tadi dari Binjai nih Pak Haji kan, terkait dengan yang pertama. Tadi kan dikatakan bahwa donatur-donatur yang ada di Musabihin ini kan memang rata-rata orang yang berkemampuan lebih, dan ada segelintir mungkin di masjid yang sekelilingnya masyarakatnya kurang mampu ini. Bagaimana trik ini Pak Haji untuk mendapatkan sokongan dana? Bagaimana triknya dalam kondisi seperti ini? Silakan Pak Haji. Terima kasih. Kami dalam membangun masjid itu yang mendapat infak tanah dari developer lebih kurang 3.000 meter. 3.000 Bapak meter. bisa bayangkan berapa sih harga tanah di komplek Tasbih meter? Ini sekali diinfak 3.000 meter. Bapak bisa bayangkan berapa puluh miliar itu jumlah uangnya. Dan kami membangun masjid itu lebih kurang 30 ke 50 hanya 30 bulan, Pak. Masya Allah. Dengan modal nol. Nol. Hanya PD aja, Pak. Pilih. Bagaimana cara meyakinkan jamaah? Memang modal kejujuran. Kejujuran. Tanpa kejujuran itu nggak bisa. Baik. Kita harus membuat dengan siang malam, kejujuran. Dan bagaimana kita daripada pihak BKM itu membuat pendekatan-pendekatan dengan pihak donatur berinfak, orang yang mampu kita buat pendekatan. Sehingga sumbangan dia tidak memberikan dengan nilai juta, tapi dia akan memberikan nilai ratus juta. Kalau ditanpa nilai itu tidak mungkin siap. Baik. Jadi kita buat pendekatan-pendekatan. Sehingga dalam misalnya kami punya lantai itu lantai Carrara. Lantai Carrara kan semeter di atas 1 juta. Pemasangan aja cukup mahal. Itu bagaimana kita ngajak itu? Itulah bagaimana ketika Allah membukakan hati kita, juga Allah membukakan hati seorang donatur, udah dia langsung bilang, sama saya 200 meter, sama saya 100 meter, sama saya 100 meter. Udah cukup. Orang bilang bukan cuma 1 meter, Pak, 100 meter, 100 meter. Memang susah dilakukan untuk masjid yang lain, Pak. Susah dilakukan untuk yang lain. Di situ kan banyak ustaz-ustaz yang datang. Ustaz yang beri ceramah juga susah dibayangkan bagaimana bisa jadi. Saya juga nggak bisa bayangkan bagaimana bisa jadi masjid itu, nggak bisa saya bayangkan juga. Tapi yang jelas kenyataannya udah jadilah masjid itu dengan tempo 30 bulan udah jadi. Pas Covid masjid udah jadi. Sekarang misalnya di masjid kami juga sering orang minta bantu. Masjid-masjid yang di luar komplek itu, masjid-masjid lain yang kurang, kadang-kadang dia lagi membangun kurang dana, dikirim surat permohonan ke kami. Kami juga bantu. Baik, Seperti kata Pak Farudin dari Pak Farudin dari Dr. Farudin juga bantu, ada dana infak kami bantu, kamu bantu ala kadarnya. Pokoknya 30 juta kami kasih terus kalau ada yang minta, tetap Baik, kami akan Masya berikan. Dan begitu juga kalau musimnya membagi-bagikan zakat mal, zakat fitrah, itu penuh di masjid, Pak. Berhari-hari, berbulan-bulan penuh kena zakat mal. Masya Allah. Tapi kita siap melayanin aja. Lilih lah semua kita kerja. Masya Allah. Jadi kami yang bekerja di masjid ini nggak ada gaji. Nggak ada gaji. Tapi orang yang kerja di situ mereka dapat uang. Kami kumpul uang tetean, kumpul bulan. Itu yang kerja itu capek di bulan Ramadan. Contoh nih, udah buka puasa. Si ASB kan semua ngurus. Bagaimana mendapat amplop? Kami sediakan amplop. Tapi bukan uang masjid kami ambil, kami tetean. Masya Allah. Bapak kasih sekian, kasih bagi-bagi. Masya Allah. Tak bergaji tapi menggaji orang ini Pak ya. Dan Bagaimana gajinya langsung dari bagaimana Allah mereka SWT. membuat puas, bagaimana membuat mereka senang, dan bagaimana membuat mereka kepingin lagi kerja ke depan. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi Ada satu lagi pertanyaannya itu. Masya Allah, Masya Allah luar biasa. Ini nampaknya Pak, jawaban yang pertanyaan kedua belum dijawab nih Pak ya, belum saya kasih. Tapi ada pemirsa yang terhubung lagi nih, Masya Allah. Kita sapa dulu bersama. Oh baik, sebelum kita sapa, nanti kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Mohon ditahan dulu Pak. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan jawaban dari pertanyaan kedua dari Pak Hamdan tadi. Insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami dalam program Kopi Pagi.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Kopi Pagi. Topik kita hari ini adalah peran BKM dalam memakmurkan masjid. Dan tadi Masya Allah pemirsa sangat antusias ini terhubung bersama kita sampai-sampai ini ada satu orang bertanyanya 2 pertanyaan ini. Dan satu sudah dijawab oleh Ketua Umum BKM Al-Musabbin dan IKMT Al-Musabbin yaitu Bapak Haji Jamaluddin HA. Dan pertanyaan kedua kita mintakan dulu dijawab oleh Ketua bagian dari pengurus BKM Masjid Al-Musabbin dan juga merupakan Ketua UPZ. Bapak Dr. Haji Fardin Mars, tadi ada pertanyaan dari pemirsa bahwa kegiatan di bulan Ramadan apa saja? Tadi sudah didulukan oleh Pak Haji Jamaluddin, kira-kira apa lagi nih Pak? Pak Hamdan dulu ya. Pak Hamdan dari Terima Binjai. kasih Pak Hamdan pertanyaannya. Jadi kegiatan Masjid Musabbihin di dalam bulan Ramadan ini, jadi kita itu yang jelas pasti ada tarawih ya. Jadi sebelum pelaksanaan sholat tarawih, sehabis Isya, kita tuh ada ceramah. Tausiah. Full 30 tadi. 30 hari. Dari pertama sampai malam terakhir Ramadan. Di samping itu subuh. Ba'da subuh. Ba'da subuh juga ada ceramah dari ustadz-ustadz yang kita pilih lah, yang terbaik Kota Medan ini. Insya Allah. Jadi kegiatan ceramah ini ada lagi ba'da zuhur. Ba'da zuhur juga ada, kecuali hari Jumat. Karena Jumat sudah ada hari Jumat, ada khatib Jumat ya. Jadi itu kegiatan kita 1 bulan penuh. Ditambah lagi selain itu biasanya kita ada iktikaf di 10 hari terakhir. Nah itu juga luar biasa biasanya. Pesertanya itu bisa kalau pada malam-malam tertentu, malam-malam ganjil khususnya, itu bisa 1000-an juga pesertanya. Di mana biasanya kita juga menyiapkan makan sahur. Masya Allah. Nah itu dia. Jadi kita biasanya start mulai jam 2. Jam 2. Jam 2 sampailah menjelang sholat subuh. Masya Allah. Itu sudah rutin kegiatan kita ya untuk kegiatan-kegiatan Ramadan di samping tentunya mungkin kalau ada biasanya kita itu ada juga mungkin mengundang ataupun kedatangan ustadz-ustadz kondang dari luar, bisa dari Jakarta misalnya, itu juga biasanya kita masukkan ke dalam kegiatan kita. Baik. Jadi itu merupakan kegiatan-kegiatan Ramadan tadi. Baik, Masya Allah. Ibaratkan malam macam siang ini Pak kalau itikaf ya, karena ratusan orang yang hadir ya. Malam bagikan siang, makanan disiapkan segala macamnya, Masya Allah. Ini kalau di Makkah ini bawa anak lagi Pak. Bawa anak lagi, banyak bawa keluarga ya. Ada yang sengaja bawa istri, bawa anak di sana, nggak pulang beliau. Masya Allah, karena begitu nyamannya sehingga mereka bersedia membawa anak-anak mereka ke situ ya. Masya Allah, ini nyaman, aman, kemudian tenang di situ ya, Masya Allah. Parkir juga Pak. Masya Allah. Parkir cukup. Parkir cukup. AC full ya. Begitu nyamannya. Tak ada istilah lagi kalau malas itikaf ini Pak ya. Iya. Jadi selain itu tadi ya ada tentunya berbuka yang kita siapkan untuk berbuka tadi ya. Ya begitu cukup luar biasa juga. Itu juga untuk posisi mulai malam ke-10 kemarin sudah ribuan juga yang hadir untuk buka puasa. Nah, jadi buka puasa ini kita juga meminta sumbangan takjil kepada seluruh warga IKMT. Nah, itu biasanya satu hari bisa 20 rumah tangga atau bisa lebih itu mengirim kue untuk buka puasa tadi. Nah, inilah dia ini namanya yang kita siapkan. Nah, jadi selain takjil tentu tadi ada juga yang lain, khususnya yang istimewa itu di Musabbihin itu bubur kanji Rumi. Kanji Rumi. Luar biasa yang terus rutin kita ini kan. Masya Allah, Masya Allah, jadi, Masya Allah. Ada juga impact ke UPZ. Jadi dengan begitu banyaknya ya siraman rohani
ya dari ustadz-ustadz kita ini, nah ini terimbas ini ke penerimaan zakat. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Ya Allah. kan, jadi zakat kita juga bagus. alhamdulillah di sana itu tadi berkisar sekitar 500 juta. Masya Allah. Bisa kita kumpul untuk kita ini kan. Nah, jadi mungkin saya tambahkan tadi masalah UPZ ya, ada sedikit yang tertinggal tadi. Baik. Kita juga ada ini zakat profesi. Zakat profesi. Ada zakat produktif ya. Baik. Maksud saya zakat produktif. Jadi zakat produktif ini kita di sana ada BKM. Nah, di Masjid Musabihin juga ada BMT. BMT. Maksud saya. Baitul Mal wa Tamwil. Iya. Baik. Nah, itu juga sebagiannya dari kita ambilkan dari zakat mal ini tadi. Selain memang ada dana dari donatur untuk masukkan dananya untuk ke BMT tersebut. Masya Allah. Nah, sehingga ini sangat membantu kepada pengusaha-pengusaha kecil. Masya Allah. Ya, nah, ini misalnya ada yang minjam dari mulai 1 juta, ada yang 5 Masya juta, Allah. ada yang Masya 10 Allah. juta. Masya Allah. Ah, inilah dari pemberdayaan zakat tadi. Masya Allah. Ah, itu yang perlu saya tambahkan. Itu juga ada di masjid kita BMT. Nah, kemudian jemaah ini kan kita ini kan juga perlu sehat. Nah, perlu sehat. Jadi khusus di Masjid Al-Musabihin yang mudah-mudahan nanti di masjid lain mungkin ada, kami ada kegiatan setiap hari ba'da subuh. Di ba'da subuh kami itu di masjid kami itu ada namanya Om Jakis. Om Jakis ini singkatan dari orang masjid jalan kaki selesai subuh. Nah, jadi kami mengangkat ini untuk kegiatan salat subuh sebenarnya. Nah, setelah itu apa kegiatan? Selesai subuh biasanya kita kan pulang, tidur ya kan. Nah, kita lanjutkan dengan olahraga supaya sehat. Baik. Nah, jadi setiap habis subuh kita menunggu suruk ya, selesai suruk baru kita ke lapangan untuk jalan. Di masjid kita juga sudah kita bangun di samping di belakang masjid tuh ada trek untuk jalan kaki. Oh, Masya Allah. Nah, itu ya lebih kurang 400 meter. Jadi awalnya dulu Om Jakis ini kita jalan keliling komplek. Awalnya. Jalan keliling ya. Ada juga kelemahan rupanya. Apa itu, Pak? Kelemahannya bagi yang sudah yang lanjut usia nih. Ketinggalan. Kuat. Karena terlalu jauh ini, Pak. Tertinggal kan. Tapi sekarang ini karena itu trek 400 meter tuh kita bolak-balik. Jadi kalau tertinggal pun nanti jumpa lagi. Iya, yang macam sa'i, Pak ya. Iya, itulah kayak macam sa'i. Nah, jadi kalau Bapak nanti silakan Pak Ustadz, setiap pagi kita ada habis jalan kaki nanti ada kita minum-minum kecil lah. Masya Allah, Masya Allah. Ternyata bukan hanya kita ini mengumpulkan, memberdayakan Saya sambung masyarakat. Silakan Pak Haji. Saya tambah lagi nih. Silakan. Ini Om Jakis ini. Penggagas Om Jakis sebelum Oh, baik. Ini kan Baik, penggagas ini kan dari kita semua ini. Artinya pertama kita rencanakan itu karena itu di halaman masjid. Baik. Hanya berseberang dengan sungai lebih kurang 10 meter. Dengan sungai. Di tempat itu kita ingin menciptakan tempat parkir. Kita buatlah pertama sekali hanya beberapa meter. Belakang kita jalan-jalan di sini. Kita buatlah panjang 200 meter. Masih kurang kita ngambil lagi tambah 300. Masih kurang lagi tambah 100 lagi. Ini aja sudah 400 meter lebih. Dan nanti ke depan akan kita perpanjang lagi. Tempat itu bukan hanya sebagai tempat jalan-jalan. Bahkan tempat itu menjadi tempat kami berkumpul di bawah kelapa sawit. Bahkan di situ semua udah pergi. Pak Jack udah pergi. Pak Edi Ramayadi udah duduk situ. Masya Allah. Siapa itu yang Ustadz yang kemarin yang di Jakarta itu, yang paling top itu, yang dari dia buka baju di situ. Masya Allah. Dasar. Masya Allah. Bukan Ustadz apa yang di Jakarta, yang di Bandung tuh. Baik. Dia Pak, ini Agim. Wah, Jadi tempat itu juga dana itu dari kami TTA Baik. juga ngomong-ngomong juga kamu kasih berapa, kamu kasih berapa tadi. Ada itu M juga habisnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Masya Allah. Bahkan ada warga datang. Masya Allah. Ada warga datang. Kami duduk ngumpul. Baik.
Masya Allah. Ini kenapa nggak dilanjutkan lagi pembangunannya ini dong? Tertarik. Sumbangan dana dari mana nih? Masya Allah. Kami kan nggak mungkin bilang yang saya bilang barusan kan. Baik, baik, betul. Menurut Ibu karena pasti yang nyumbang cibulan. Di Pak Kota dia bilang. Kami diam, ada komen. Pasti yang nyumbangan dari PT EDA, kami diam aja, nggak ada komentar apa-apa. Yang penting hasil nampak, hasil nampak, Mas. Masya Allah. Kan dia ngomong wali kota yang Jombang lebih bagus. Masya Allah, Pak Haji, ini dan sebenarnya sulit ikuti. Masya Allah, ini Masya Allah banyak sulit. sekali ilmu yang didapat. Mudah-mudahan ini dapat menjadi contoh bagi BKM-BKM lainnya. Waktu kita sebenarnya ini kepingin lama karena masih banyak yang mau kita gali sebenarnya. Tidak cukup waktu ini menggali untuk apa saja ilmu-ilmu terkait dengan kemakmuran. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan ini akan menjadi langkah awal untuk selanjutnya para BKM dapat memakmurkan masjid dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya masyarakat sekitar, tapi jauh lebih luas dari itu. Semoga ini menjadi amal jariah bagi bapak-bapak semuanya. Dan semoga sehat walafiat selalu. Insya Allah nanti dapat berbagi untuk masyarakat dan umat. Baik pemirsa, TVRI Sumatera Utara, waktu kita sangat singkat sekali. Kami tidak dapat menampung pertanyaan yang begitu banyak dari pemirsa karena memang waktu kita sangat terbatas. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan kembali lagi dalam membahas tentang kemakmuran masjid dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Yuzidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.